dan PY ini, ya, PX dan PY ini kita sebut dengan fungsi peluang marginal. Ya, dari masing-masing peubah acak X dan Y. Oke. Terusnya, ini teoremanya sama dengan peubah acak tunggal univariate, ya, yaitu peluang X bersama Y ini dia harus non negatif. Ya, kalau peubah tunggal kan sama ini PX dia harus ini, ya, kemudian juga PY dia harus non negatif. Demikian juga gandanya dia harus non negatif, ya, untuk semua X dan Y. Kemudian jumlah dari PXY, ya, untuk masing-masing daerahnya X atau Y dia harus sama dengan 1. Ya, sama di peubah tunggal juga sigma dari PX 1, sigma dari PY juga 1. Nah, di peubah ganda juga demikian. Sigma PXY dia harus sama dengan 1. Ya, ini syaratnya. Jadi kalau suatu fungsi PXY itu dikatakan fungsi bersama atau fungsi peluang bersama, maka dia harus non negatif dan penjumlahannya dia harus sama dengan 1. Ya. Kita lihat contohnya. Ya. Satu koin uang logam dilantunkan 3 kali. Ruang sampelnya seperti apa? Kalau dia muncul muka atau belakang, maka ruang sampelnya adalah muka belakang sampai dengan belakang. Nah, sekarang peubah acaknya kita definisikan seperti ini, yaitu X peubah acak banyaknya sisi M yang muncul dari 3 kali pelantunan. Ya. Oke. Jadi X adalah peubah acak banyaknya sisi M yang muncul dari 3 pelantunan. Ya. Kemudian Y-nya adalah peubah acak banyaknya sisi M yang muncul dari pelantunan terakhir. Jadi dari 3 pelantunan itu, pelantunan terakhir banyaknya sisi M ada berapa? Ya. Kalau seperti ini, X-nya berapa aja, Dek? Berapa saja? 0, 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. Masuk nggak? Masuk ya. Oke. 0 ini adalah BB, 3 ini adalah MMM ya. Kemudian Y-nya berapa? Banyaknya sisi M di pelantunan terakhir. Pelantunan terakhir itu yang mana? Ini kan? Ya. Berarti Y ada berapa? 0 dan 1. 1 ya, 1, Pak. 1. Ya. 0 itu untuk yang terakhirnya muncul B, 1 itu yang muncul terakhirnya itu M. Ya. Oke. Jadi sekarang kita mau buat distribusi dari pelantunan uang logam sebanyak 3 kali ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa distribusinya seperti apa. Ya, X-nya kan 0, 1, 2, 3, Y-nya 0, 1. Outcome-nya ini, maka outcome MMM, berapa peluang yang muncul MMM, Dek? Seperdelapan.
BBB 1/8 juga ya. Yang lainnya juga masing-masing 1/8. Sekarang kita analisa ya. X, Y 3,1 ini artinya untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 1. Benar nggak ini? Untuk kejadian M 3 kali ini. Benar, Pak. Betul kan? M-nya 3 atau X-nya 3, Y-nya 1 di ujung. Ini kenapa 2 nol? M-nya ada 2 dan ujungnya B. Dan ujungnya B. Tidak, M-nya jadi 0 kan? Jadi 2, 0. Dan masing-masing ini 1/8 semua. Berarti fungsi peluang dari 3,1, 2,0 itu 1/8 semua di sini. Ya. Cuman kita lihat ada yang sama nggak? Ini sama. Ini sama ya. Terus mana lagi? Udah itu ya. Maka itu bisa kita buat dalam bentuk tabel ya. Jadi kita bisa bikin tabel bentuknya X ini 1, 2, 3 kan. Y-nya apa? 0, 1. Nah, ini pasangan ini ya dicari, kemudian dicari peluangnya seperti itu. Ya. Tapi yang ini udah ngerti ya. Kenapa MMB 20 apa kemudian BBM itu 11. Oke ya. Ngerti ya? Oke. Saya teruskan. Nah, sekarang saya uraikan untuk 0, 1, 2, 3 dan Y-nya 0, 1. Ya. Coba Anda tadi cek 00 berapa? 1/8 kan? Iya, Pak. 1/8. Iya, Pak, 1/8. Nah, 10 kenapa 2/8? Karena ada 2, Pak. Ada 2. Nah, oke. Sekarang 01. Kenapa 0? Karena tidak ada, Pak. Ya, tidak adanya kenapa? Karena semuanya B, Pak. 01 semuanya B. Ya, maksudnya nggak mungkin kan kalau dia X-nya aja X-nya 0, kan 0. Berarti tidak muncul M. Jadi B semua kan kejadiannya. Ya, betul. Nah, sekarang kalau X-nya tuh nggak muncul M, berarti B semua. Harusnya Y nggak muncul M kan? Iya, Pak. Jadi dia kejadian yang mustahil. Kejadian gugus kosong. Peluangnya sama dengan 0. Nah, sama dengan yang ini. Kenapa ini 0? Kenapa 0? Karena jika X-nya X-nya 3 kali, maka untuk Y-nya ada 1. Harus ada 1 minimal kan? Kalau X-nya muncul muka 3 kali kan? Ternyata Y-nya dibilang 0. Jadi dia adalah kejadian yang mustahil atau kejadian gugus kosong. Oke. Ya. Paham ya? Jadi ini ya. Kenapa ini 2/8? Karena 21-nya itu ada 2. Oke. Nah, sekarang Anda lihat Y sama dengan 0. 1/8, 2/8, 1/8, 0. Untuk masing-masing X 0, 1, 2, 3, kalau ada jumlahkan, itu sama dengan setengah. Dari sini ke sini. Untuk Y sama dengan 1, juga berapa? Setengah. Nah, berarti PY ini kan dievaluasi terhadap X deh. Ini. Iya kan? Kemudian PX dievaluasi terhadap apa? Ini kan?
Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Ya. Untuk 0 ya itu 1/8 dan 0 jumlahnya adalah 1/8. Dan seterusnya 3/8 ini. Dan kalau ini dijumlahkan dia tetap sama dengan 1. Nah, PX ini juga mirip dengan PY, cuman dievaluasinya berdasarkan Y. Kalau Y dievaluasinya berdasarkan X. Nah, ini yang kita sebut dengan fungsi peluang marginal. Jadi, fungsi peluang marginal Y itu adalah setengah dan setengah. Untuk Y masing-masing 0,1. Ya. Sedangkan PX-nya itu adalah 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 untuk masing-masing X 0, 1, 2, 3. Ya, itu. Dan seperti saya katakan tadi, fungsi bersamanya jumlahnya itu mesti 1. Jumlah dari fungsi marginal juga 1, baik X maupun Y. Jadi, inilah fungsi peluang bersama dari percobaan pelantunan 3 mata 1 koin 3 kali dengan definisi X-nya adalah banyaknya sisi M yang muncul dan Y-nya adalah pada pelantunan banyaknya sisi M pada pelantunan terakhir. Ya. Jadi kalau ditanya itu Anda harus bikin ini. Ya, fungsi distribusi ini. Ya. Boleh menampilkan tabel, boleh juga menampilkan persamaannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sini? Oke, kita teruskan. Ya. Jadi tadi fungsi bersama itu yang muncul 1/8, 2/8 dan 0 saja. Ya. Maka yang 1/8 itu Anda harus tulis pasangannya. Yang bernilai 1/8. Ya, Anda lihat kalau jumlah langsung 1/8 tambah 2/8 Pak nggak sama dengan 1, ngitungnya nggak seperti itu, tapi 1/8 ini untuk masing-masing ini, sehingga ini adalah 1/8, ini 1/8, ini 1/8, ini 1/8. Jadi berapa ini untuk yang ini? 4/8 kan? Ya, kemudian yang ini 2/8, ini 2/8, ini sama dengan 4/8 juga, kalau dijumlahkan dia sama dengan 1. Ya, kemudian fungsi peluang marginal untuk X, ya, tadi isinya 1/8 dan 3/8, daerahnya apa? 1/8 untuk 0,3, 3/8 untuk 1, 2. Lihat di tabel tadi, ya, yang bersesuaian. Ini juga sama. Ini 1/8, ini 1/8, jadi 2/8 sebetulnya. Yang ini 3/8, ini 3/8, jadi ini sebetulnya adalah 6/8, jadi dia 1. Ya. Maka Anda bisa tuliskan peluang marginal dari Y itu adalah setengah untuk Y 0, 1, dan 0 adalah selainnya. Ya. Jadi kalau Anda diminta menuliskan fungsi peluang bersama antara X dan Y dan fungsi marginalnya, bisa dalam bentuk tabel, juga bisa dalam bentuk ini. Anda salin dulu itu. Ya. Anda salin dari sini. Sini.
Dia nggak cerita lengkap. Oh iya ya lupa. Santosnya juga disuntik juga kan di bareng kan. Hasan Hussein juga kalau nggak salah. Izin. Apa sih namanya? Ya, terus ini fungsi peluang bersamanya dalam bentuk tabel. Ya, bentuk tabel ini kemudian bisa Anda buat dalam bentuk persamaan matematik nih, seperti ini. Oke. Ada yang masuk kan? Kita teruskan. Kemudian sekarang kita contohkan ini, ya, misalkan fungsi peluang bersamanya itu adalah 1/21 kali X plus Y untuk X sama dengan 1 atau 2 dan Y-nya 1, 2, atau 3. Sekarang tentukan fungsi peluang marginalnya.
Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau PX untuk ini, maka harus Anda evaluasi untuk Y, terhadap Y. Ya, kalau X. Y-nya itu daerahnya berapa saja? 1, 2, 3. Berarti ini penjumlahan dari 1, 2, 3. Y-nya. Ya. Fungsinya tetap ini, fungsi bersamanya, tinggal Y-nya itu diganti. Untuk 1 bagaimana, untuk 2 bagaimana, untuk 3 bagaimana, seperti ini. Ya, Y-nya 1, ini Y-nya 2, ini Y-nya 3. Ya, tinggal Anda selesaikan ini, dijumlahkan. Ya, dan ini akan sama dengan X plus 2 per 7. Ya, oke. Jadi ini X sama dengan, untuk X 1, 2. Ya, itu sama dengan X plus 2 per 7. Biasanya kalau PX, ya, tentang X, fungsi marginalnya, yang munculnya itu X deh, di sininya, variabelnya. Ya. Nah, sekarang peluang marginal Y gimana? Anda evaluasi terhadap X. X-nya berapa? 1, 2. Ya udah, sekarang fungsinya Anda X-nya diganti 1 dan 2, ya. Ini 1, ini 1, ini 2 kan? Ini X sama dengan 2, ini X sama dengan 1, seperti itu. Ya. Dan dia hasilnya adalah 3 plus 2Y per 21. Makanya ini munculnya Y, bukan X gitu ya. Ini karena fungsi marginalnya adalah tentang Y, ya. Dan daerahnya juga tentang Y. Kalau sudah marginal Y, maka fungsinya juga mengandung Y. Dan daerahnya juga tentang Y. Kalau X, dia fungsi marginalnya mengandung X, dan daerahnya bukan Y lagi, yaitu X. Ya, seperti itu. Silakan Anda salin. Oke, itu untuk yang diskrit. Ini untuk yang diskrit. Nah, untuk yang kontinu, perbedaannya hanya pada sigma dengan integral. Ya. Dan kita mencangkutnya adalah fungsi kepekatan peluang. Ya, PDF-nya. Kalau tadi fungsi peluangnya, sekarang PDF-nya yaitu dilambangkan dengan F. Ya. Maka definisinya seperti ini. Misalkan X dan Y adalah perubahan acak kontinu, ya, dengan fungsi kepekatan peluangnya adalah X dan Y, yaitu dilambangkan dengan Fxy, ya. Jadi ini Fxy itu fungsi bersama dari X dan Y. Ya. Nah, kemudian bila A ini himpunan bagian dari bilangan real berdimensi 2, maka peluang X, Y-nya ini, ya, itu sama dengan integral terhadap X dan integral terhadap Y. Jadi double, ya. Jadi integral lipat 2 dengan daerahnya A yang memenuhi A, X, dan Y.
gitu. Ya, jadi kalau di diskrit dia penjumlahan, kalau di sini adalah integral, ya. Dan teoremanya sama dengan fungsi peluang. PDF-nya itu dia harus lebih besar sama dengan 0 dan dievaluasi secara daerahnya dia harus sama dengan 1. Ya. Dan di sini tetap marginalnya fx ataupun fy juga sama dengan 1 kalau dievaluasi daerahnya gitu. Dan nantinya juga sama, mencari marginal fx itu dievaluasi terhadap y. Kemudian mencari fy, fungsi marginal di y itu dievaluasi terhadap daerahnya x gitu. Ya. Kita teruskan. Ya. Ini umpamanya. Coba Anda lihat. Ini fx-nya fungsi bersamanya adalah 2e pangkat min x, e pangkat min 2y, daerahnya adalah 0 sampai tak terhingga dan 0 sampai tak terhingga daerahnya. Nah, Anda sudah lihat ya, melihat fungsi ini aja Anda harus mengintegralkan e pangkat x. Makanya teknik integrasinya Anda harus itu betul ya. Terutama e pangkat x. Dan integral dasar yang lainnya Anda harus bisa itu. Ya. Kalau Anda nggak bisa mengintegralkan saja ya sudah selesai, nggak bisa apa-apa. Ya. Oke, sekarang sebagai contoh kita punya fx y-nya itu ini. Kemudian cari peluang ini. Ya. X lebih besar dari 1, y-nya lebih kecil dari 1. Ya. Ini Anda harus menentukan daerahnya dulu. Ya. Ini fungsinya sama, e pangkat min x, e pangkat min 2y. Katakanlah Anda evaluasi x-nya dulu, kemudian baru y. Nah, berarti kalau Anda evaluasi dx-nya dulu terhadap x, maka di sini batasnya itu adalah batas tentang y. Ya, batas y-nya itu apa? 0 sampai tak terhingga. Tapi yang ditanya lihat. Ini yang ditanya x-nya itu lebih besar dari 1. Yang dx. Oh sorry, iya. Ininya kalau yang ini dia tentang dx-nya. Coba ini batas dx-nya apa deh? X lebih besar dari 1, berarti batas bawahnya harus 1 dia. Ya, dari sini. Batas atasnya dia kan lebih besar dari 1 kan, x-nya sendiri lebih besar lebih kecil dari tak terhingga, berarti batas atasnya adalah tak terhingga. Ya. Kemudian untuk dy-nya itu dia y-nya itu harus lebih kecil dari 1, berarti batas atasnya itu pasti 1 deh. Ini ya. Ini batas atasnya. Nah, batas bawahnya berapa? Lihat y-nya ini. Batas bawahnya berapa? 0. Berarti dia batas bawahnya adalah 0. Jadi 0 ini dari sini. Kemudian satu batas atas itu dari sini. Ya. Sedangkan ini 1 tak terhingga, ini satunya dari mana? Dari sini. Tak terhingganya dari mana? Dari sini. Gitu. Soalnya. Ya, Anda salin dulu. Jadi ininya 1, ininya tak terhingga, ininya 0, ininya 1. Nah, menentukan batasnya ini aja dulu nih.
sebelum melakukan integrasi. Kalau batas ininya juga salah, ya udah salah. Coba sekarang nomor B. Batasnya gimana itu, B? dx dy. Anda tentukan dx-nya dulu, batas x-nya ini berapa? Batas bawahnya berapa? Sini. Anda lihat X-nya lebih kecil dari Y. Berarti lebih kecil dari Y itu X-nya itu, Y itu batas bawah atau batas atas? Ini batas atas. Batas atas. Jadi ini pasti Y kemungkinannya. Ya. Ini berapa? 0 bukan, Pak. Ya, coba tulis saja dulu. Oke. Sekarang Y. X batas bawahnya. X sama tak hingga bukan, Pak? X, batas bawahnya X, batas atasnya tak hingga. 0 sampai tak hingga, Pak. Ada yang jawab 0, ada yang jawab X. Yang mana jadinya? Berarti ini Y-nya. Ya. Ini oke. Ini 0 sampai tak hingga. Ya. Oke, coba kita lihat. Jadi untuk ini B itu adalah 0 sampai Y dan untuk Y-nya itu adalah 0 sampai tak terhingga. Ya. Jadi di sini Anda lihat Y-nya itu paling bawah 0, tidak cuma sampai X. Ya. Oke. Dan ininya adalah sampai tak terhingga. Jadi dia 0 sampai tak terhingga. Sekarang kalau Anda balik X lebih besar dari Y, gimana? Atau ini aja nih, X lebih kecil dari A. Jadi apa? Anda boleh nggak kalau bikin integral fx y dx dy sama dengan integral fx, y dy dx. Boleh. Tentu saja daerahnya kan yang berubah. Ya enggak? Ya. Kalau yang ini dxy itu adalah ini 0 sampai dengan A. Yang ini nih. Kan dia x-nya lebih kecil lebih besar dari 0, berarti batas bawah dari x itu adalah 0. Batas atasnya adalah A. Ya.
Kemudian Y-nya itu adalah batas bawahnya 0, batas atasnya tak terhingga. Nah, sekarang saya tulis DY DX. Ini berapa deh jadinya? Hmm? 0 tak hingga. 0 sampai tak terhingga ininya? 0 sampai A. 0 sampai A. Jadi Anda boleh menjawab seperti ini, juga boleh seperti ini. Ya, yang penting Anda ketika Anda menyatakan ininya DY, maka ini batasnya tentang Y. Ketika dia tentang DX, maka dia batasnya tentang X, gitu. Oke. Sekarang ini batasnya adalah 0 Y kuadrat lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Cari Fx. Ya. Daerahnya apa ini? Fx kan untuk Y berarti. Berarti ini 3/4 dy. Kalau ini cari peluang ya, Anda bisa selain mencari peluang juga mencari marginalnya, atau cari peluangnya juga bisa, ya. Jadi bisa macam-macam gitu. Nah, sekarang ini yang dicari adalah marginalnya Fx. Y-nya berarti batasnya berapa, Dek? Ini. Akar X. Pak. Halo? Jadi kita pakai yang mana ini? Y-nya itu adalah yang mana? 0 Y kuadrat X kan? Iya, Pak. Ini. Nah, pertidaman ini bisa diselesaikan gimana? Ya sebetulnya sih ini nggak perlu yang ininya. Ya, Y-nya itu Y kuadrat ini karena Fx-nya itu 0,1. Ya. Sehingga pertidaksamaan ini diselesaikan gimana, Dek? Ini. Pertidaksamaan ini. Untuk Y-nya. Dia harus lebih besar dari 0 atau boleh negatif? Boleh negatif. Boleh negatif nggak? Boleh, Pak. Boleh. Tadi ada yang jawab harus lebih besar dari 0. Pertidaksamaan ini dia gimana menyelesaikannya, Dek? Dia min akar X Akar X. sama akar X. sama akar X. Mau sama dengan juga boleh, enggak juga boleh. Jadi ini akar X. Tapi karena ini tidak pakai sama dengan, ya ini dihapus. Ya. Jadi batasnya adalah min akar X sampai dengan akar X. Ya. Oke. Ini adalah Fx.
Oke, terusnya coba ini. Ini nggak terlalu aneh ininya. Cuman yang ditanya ini peluangnya yang aneh. X lebih kecil sama dengan Y. Ya, seperti yang tadi karena ini lebih kecil, dia batas bawahnya 0, X-nya, batas atasnya adalah Y deh. Ya. Kemudian untuk Y-nya itu adalah batas bawahnya 0 dan dia 1. Ya. Sebentar. Saya cek dulu yang ini. Oke. Ini ya. Jadi ini seperti yang tadi, untuk X-nya dia 0Y, untuk Y-nya adalah 01. Ya, Anda tulis dulu itu. Oke, kita teruskan dengan peluang bersyarat. Ya. Ini sama dengan peluang bersyarat ketika kejadian suatu kejadian, yaitu kalau ada A, kejadian A dan B, ya misal ada kejadian A dan B, maka peluang bersyarat dari A dengan syarat